Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan analisis kerawanan banjir kecamatan di Kabupaten Cirebon dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, yang pertama-tama yang harus kita ketahui bersama yaitu definisi dari sistem informasi geografis itu sendiri atau yang biasa kita sebut dengan SIG. Nah, jadi sistem informasi geografis itu merupakan sistem komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan semua jenis geografis atau spasial. Dan SIG ini menggabungkan antara peta digital atau map digital gitu. Nah, jika dibandingkan dengan map atau peta konvensional, itu sangat berbeda sekali. Karena di SIG ini sifatnya digital, jadi lebih rinci gitu. Jadi kan kalau misalkan di peta yang biasa itu cuma ada keterangan tempatnya kan. Nah, kalau di SIG ini, selain keterangan tempat, ada juga keterangan kondisi di wilayah tersebut gitu. Seperti kondisi pemukimannya kayak gimana, terus di daerah tersebut tuh ada apa aja sih gitu. Jadi peta digital ini lebih detail gitu daripada peta atau map konvensional gitu. Nah, adapun yang selanjutnya itu manfaat dari mempelajari SIG itu sendiri. Yang pertama, perencanaan wilayah dan kota. Nah, pastinya SIG ini dapat digunakan oleh seseorang atau suatu kelompok gitu ketika mereka ingin merencanakan wilayah dan kota. Karena dengan SIG ini nantinya sebelum mereka merencanakan, mereka ini akan lebih dulu merencanakannya melalui SIG. Jadi mereka lihat dulu kondisinya kayak gimana, kondisi daerah yang ingin mereka kembangkan tuh kayak gimana gitu. Terus sumber dayanya seperti apa. Jadi sebelum mereka membangun sebuah wilayah itu dilihat dulu melalui peta digitalnya kira-kira apa aja nih yang bisa jadi kendala ketika mereka merencanakan suatu pembangunan wilayah atau kota. Yang kedua itu ada manajemen bencana dan lingkungan. Nah, maksud dari manajemen bencana dan lingkungan itu sebenarnya ketika pemerintah itu dapat memetakan daerah rawan bencana seperti bencana banjir, longsor, bahkan gempa bumi gitu melalui SIG ini. Jadi SIG ini merupakan salah satu cara lah untuk memitigasi atau memanajemen bencana yang akan berpotensi gitu untuk eh, menyebabkan kerusakan pada suatu daerah gitu. Lalu yang ketiga itu mempermudah analisis data spasial. Nah, maksud dari mempermudah di sini adalah SIG ini dapat memberikan manfaat berupa percepatan dan ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan nantinya gitu. Jadi ketika proses kita dalam mengolah data itu menjadi lebih sederhana dan kita dapat dengan cepat melihat pola, tren, dan hubungan antar lokasi yang awalnya itu tersembunyi di dalam baris-baris tabel yang rumit gitu. Nah, lalu yang keempat itu digunakan dalam mitigasi bencana. Nah, untuk mitigasi bencana sendiri itu lebih ke mempercepat penyelamatan nyawa atau korban dalam suatu kejadian bencana alam gitu. Nah, dengan SIG ini kita dapat bisa langsung menumpuk data alam seperti kecurangan lereng dan curah hujan untuk memetakan zona rawan longsor atau banjir secara akurat. Lalu yang terakhir itu pengelolaan sumber daya alam. Nah, pengelolaan sumber daya alam sendiri itu nantinya pemerintah itu dapat memetakan potensi minyak bumi, batu bara, atau emas gitu, serta kawasan hutan untuk berproduksi. Dan pertanian juga bahkan dapat eh,
terbantu lah, gitu, terbantu dengan adanya SIG ini karena bisa memetakan tingkat kesuburan dan kelembapan pada sebuah lahan gitu. Nah, selanjutnya itu ada analisis dalam sistem informasi geografis sendiri. Yang pertama itu ada intersect. Nah, intersect ini adalah salah satu alat analisis yang paling mendasar yang masuk dalam kategori fungsi overlay. Dan secara sederhana, intersect ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih lapisan atau layer data spasial. Yang mana layer baru ini yang dihasilkan itu hanya berisi wilayah atau objek yang saling beririsan atau saling tumpang tindih. Dan dalam praktiknya sendiri, intersect itu digunakan untuk mencari lokasi yang harus memenuhi banyak kriteria sekaligus secara mutlak. Contohnya seperti untuk menentukan lahan pertanian yang ideal, maka seorang analis itu harus bisa mengiris peta tanah subur dengan peta curah hujan tinggi sehingga menghasilkan peta baru yang hanya menampilkan area yang tanahnya subur sekaligus bercurah hujan gitu. Nah, yang kedua itu ada analisis union. Ini itu semacam seperti menggabungkan seluruh area dan data dari dua atau lebih layer peta, baik di wilayah tersebut, baik wilayah tersebut saling bertumpang tindih maupun tidak gitu. Nah, berbeda dengan intersect yang tadi, yang membuang area yang tidak beririsan, union ini mempertahankan semua objek geografis dan menyatukan seluruh tabel data atributnya ke dalam satu layer baru. Nah, jika misalkan ada area yang tidak ditemukan, maka kolom pasangannya akan otomatis bernilai nol atau kosong. Dan dalam praktiknya, union ini digunakan untuk melakukan inventarisasi lahan secara menyeluruh atau memetakan akumulasi karakteristik wilayah tanpa ada data yang terbuang. Dan contohnya ada pemerintah, misalkan pemerintah dapat menggabungkan peta kepemilikan tanah warga dengan peta nilai jual objek pajak atau NJOP untuk menghasilkan satu peta komprehensif yang menampilkan semua batas persil tanah lengkap dengan informasi pemilik dan nilai pajaknya. Dan yang terakhir ada analisis klip. Nah, klip ini digunakan untuk memotong sebuah layer atau lapisan menggunakan layer lain sebagai cetakannya seperti menggunakan cetakan kue. Dan dalam prosesnya, terdapat dua komponen utama, yaitu input layer, data yang ingin dipotong, dan clip layer, batas wilayah yang ingin digunakan sebagai pemotong. Dan hasil akhir dari analisis clip ini hanya akan menyisakan data input yang berada di dalam batas wilayah clip layer, sedangkan data yang berada di luar batas akan dihapus. Nah, berikut adalah layout map yang sudah saya buat di wilayah Kabupaten Cirebon. Jadi berdasarkan hasil overlay peta kerawanan banjir dengan data per kelas, total wilayah yang dianalisis itu mencakup seluruh area domestik Kabupaten Cirebon, khususnya kecamatan, yang terbagi menjadi 5 kelas kerawanan. Yang pertama itu ada bahaya, rendah, sangat rendah, dan sedang gitu. Dan yang perlu di-highlight dari layout ini adalah bagian tengah hingga barat adalah yang merupakan wilayah Sumber, Plumbon, Depok, dan Weru, serta wilayah pesisir timur yang didominasi oleh klaster spasial kelas bahaya dan sangat bahaya. Nah, akumulasi sebaran zona merah dan merah muda yang masif di kawasan-kawasan padat penduduk tersebut menunjukkan bahwa penduduk tersebut menunjukkan wilayah tersebut itu strategis di Kabupaten Cirebon dan memiliki risiko dan kerawanan banjir yang sangat signifikan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam manajemen mitigasi bencana yang nanti akan dilakukan gitu. Nah, berdasarkan chart ini ya, kita bisa lihat daerah dengan kerawanan yang paling tinggi di Kabupaten Cirebon, yang didominasi oleh kelas bahaya seluas hampir 60 hektar dan kelas sangat bahaya mendekati 300 hektar. Dan akumulasi yang tinggi pada kedua kelas ini menjadikan daerah sumber sebagai prioritas utama dalam manajemen risiko bencana di tingkat kabupaten gitu. Jadi wilayah atau kecamatan Sumber ini
menjadi manajemen risiko paling tinggi karena kerawanannya paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Sementara itu, Kecamatan Plumbon menempati posisi kedua dengan total kerawanan yang besar. Namun mencatatkan luas kelas yang sangat bahaya tertinggi mencapai sekitar 400 hektar, meskipun proporsi kelas bahayanya sedikit di bawah Sumber. Tapi tingginya angka pada kelas sangat bahaya menunjukkan potensi dampak dan kerusakan yang jauh lebih ekstrim di Plumbon. Dan terakhir ada Kecamatan Greget dan Depok juga perlu mendapatkan perhatian karena masing-masing eranya memiliki nilai di atas atau memiliki nilai atau bahaya di atas 400 hektar. Dan minimnya sebaran zona rendah atau sangat rendah di kedua wilayah ini menandakan hampir tidak adanya zona aman yang cukup luas untuk berfungsi sebagai buffer alami. Dan kemudian ada wilayah dengan tingkat kerawanan yang paling rendah, yaitu Kecamatan Karangwareng di Kabupaten Cirebon. Nah, ini tuh nilainya hampir menyentuh nol ya. Jadi nilai kerawanannya sangat-sangat rendah sekali, bahkan hampir menyentuh angka nol gitu. Lalu ada Kecamatan Sedong dan Karangsembung menunjukkan kondisi yang aman juga karena didominasi oleh kelas risiko rendah dan luasan untuk kelas sangat bahaya di kedua wilayah ini tercatat di bawah 50 hektar. Yang didukung oleh kehadiran kelas sedang dan sangat alami rendah yang berfungsi sebagai zona buffer alami. Lalu yang terakhir ada Kecamatan Pasalaman dan Jamblang, turut melengkapi daftar wilayah berisiko rendah dengan angka kelas sangat bahaya sangat minim. Dan rendahnya grafik bahaya di kecamatan-kecamatan ini mengindikasikan resiko kerugian akibat bencana banjir yang dapat ditekan secara maksimal. Nah, adapun pola spasial jarak ke sungai ya, dari layout ini, yang dimana menunjukkan pola yang konsisten di seluruh kecamatan bahwa kelas sangat bahaya hanya terdapat pada jarak kurang dari 0,1 km dari sungai, kelas bahaya pada 0,1 sampai 0,4 km, kelas sedang pada 0,4 sampai 0,8 dan kelas rendah 0,8 sampai 1,2 km. Sementara itu, kelas sangat rendah berjarak lebih dari 1 km didominasi oleh klaster wilayah yang jauh dari jaringan hidrologi utama seperti wilayah Kecamatan Karangwareng, Pasalman, dan Sedong yang bertindak sebagai zona aman alami. Nah, adapun cara ya untuk memitigasi bencana itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada normalisasi dan retensi air. Nah, yang dimana caranya adalah melakukan pengerukan sedimen secara berkala pada aliran sungai utama yang melewati Kecamatan Sumber dan Plumbon, serta membangun kolam retensi atau waduk kecil untuk menampung debit air berlebih saat curah hujan tinggi. Oke, yang kedua itu ada sistem peringatan dini, di mana dengan memasang sensor debit air berbasis IoT di wilayah hulu, seperti kawasan Greget yang memiliki area bahaya tinggi, agar data luapan air dapat dikirimkan secara real time ke wilayah hilir sebelum banjir meluas. Yang ketiga itu ada penerapan zona hijau atau buffer zone, yang mana dengan membatasi alih fungsi lahan di kecamatan dengan kerawanan tinggi dan area yang masih kosong harus dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau. Dan kebijakan ekonomi yang dapat diambil, yang pertama itu alokasi belanja modal. Jadi pemerintah itu harus atau perlu menyiapkan APBD untuk melakukan belanja terhadap infrastruktur untuk mengendalikan banjir, seperti tanggul permanen dan perbaikan drainase makro yang diprioritaskan pada kecamatan zona merah. Lalu ada insentif fiskal hijau dengan memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi pelaku usaha atau masyarakat di wilayah rawan yang bersedia membuat sumur resapan atau biopori dalam skala besar di lingkungan mereka. Dan yang terakhir ada dana darurat dan asuransi pertanian. Dengan menyediakan skema bantuan modal atau asuransi kerugian bencana bagi seluruh usaha mikro dan pertanian di kecamatan terdampak agar perputaran ekonomi daerah tidak lumpuh pasca banjir. Nah, sedangkan dari aspek sosialnya itu pembentukan desa tangguh bencana dengan mengedukasi dan melatih masyarakat di Kecamatan Sumber dan Plumbon
agar memiliki tim siaga bencana gitu untuk memahami atau mengantisipasi untuk memahami dan mengantisipasi paham jalur evakuasi dan manajemen logistik darurat. Lalu yang terakhir itu kampanye sanitasi lingkungan dengan menggerakkan program sosial padat karya untuk membersihkan saluran air pemukiman secara gotong royong untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis kerawanan banjir di Kabupaten Cirebon. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.